Anda dan saya tentu saja pernah sakit dan minum obat. Tapi tahukah kalian pengujian apa saja yang harus dilalui oleh setiap obat sebelum dipasarkan atau diresepkan dokter? Simak video berikut ini. Obat sintesis adalah obat yang diproduksi berdasarkan hasil reaksi kimiawi, diproduksi di pabrik bahan baku obat. Sebelum bisa disintesis, obat-obatan tersebut dipelajari terlebih dahulu, terutama struktur kimianya. Tanaman obat yang berkhasiat menyembuhkan penyakit itu dipelajari lebih lanjut. Dilihat, senyawa kimia apa yang terdapat di dalam tanaman obat tersebut. Kemudian senyawa kimia tersebut dicoba diisolasi, dipisahkan atau dimurnikan dari campuran bahan lain. Dan kemudian diuji, apakah benar isolat senyawa aktif tersebut mampu memberikan efek terapi pada suatu penyakit. Dan mungkin juga dipelajari bagaimana aspek toksisitasnya atau aspek keamanannya apabila digunakan untuk manusia. Jadi di sini ada proses isolasi. Dan setelah terbukti berkhasiat, baru dipelajari struktur kimianya. Seperti apa sih struktur kimia dari obat ini? Ini didukung oleh perkembangan ilmu lain seperti ilmu kimia. Dengan menggunakan berbagai macam peralatan, suatu isolat yang belum diketahui struktur kimianya bisa ditelusuri. Seperti struktur kimia yang Anda lihat di buku-buku saat ini. Tapi prosesnya itu panjang. Ya, mungkin akan Anda pelajari pada mata kuliah lainnya, bagaimana cara menentukan struktur kimia obat. Tapi umumnya, penentuan atau elusidasi struktur kimia obat ini Anda pelajari pada tingkat S2. Setelah struktur kimia satu obat diketahui, barulah kemudian dicari bahan baku untuk memproduksi senyawa kimia obat tersebut. Yang pertama dilakukan adalah analisis diskoneksi. Setelah analisis diskoneksi dilakukan, barulah nantinya akan didapatkan bahan baku yang akan digunakan sebagai reaktan dalam reaksi kimia sintesis obat. Kemudian jenis reaksi apa yang diperlukan serta kondisi-kondisi reaksi apa yang dibutuhkan agar reaksi dapat berlangsung ke arah pembentukan produk dan berjalan secara optimal dengan rendemen yang cukup tinggi. Setelah obat berhasil disintesis, barulah obat tersebut masuk pada tahapan-tahapan pengujian. Tahapan pertama yang dilakukan adalah uji khasiat obat. Dan uji yang dilakukan ini barulah pada tahapan uji praklinik sebelum diujikan kepada manusia melalui uji klinik. Uji praklinik sendiri juga banyak macamnya. Ada yang dilakukan secara in vitro dan kemudian ada yang dilakukan secara in vivo. Pengujian in vitro dilakukan di luar tubuh. Contohnya misalnya Anda akan melakukan uji aktivitas antibakteri. Pengujian in vitro itu tidak dilakukan dengan cara memasukkan obat kepada pasien yang mengalami infeksi bakteri. Tetapi, obat diteteskan atau diaplikasikan kepada media yang sedang ditumbuhi bakteri. Kemudian nantinya akan diamati apakah obat dapat menghambat pertumbuhan bakteri dalam media tersebut. Ya, nanti mungkin bisa Anda pelajari pada mata kuliah mikrobiologi. Kemudian dengan metode in vivo. Uji praklinik dengan metode in vivo ini dilakukan menggunakan hewan percobaan. Baik hewan percobaan utuh ataupun bagian atau potongan organ dari hewan percobaan yang tetap dijaga atau dipelihara agar tetap hidup. Umumnya obat dimasukkan secara oral atau diinjeksikan. Hewan yang digunakan pun juga haruslah hewan yang menderita penyakit tertentu, misalnya penyakit hipertensi, penyakit diabetes, dan lain sebagainya. Intinya hewan ini dibuat dalam kondisi sakit terlebih dahulu dan dicatat parameter-parameter yang mendukung penyakit tersebut. Misalnya hipertensi, tentu saja tekanan darahnya adalah harus tinggi ya. Artinya tikus ataupun hewan uji lainnya mengalami hipertensi. Begitu juga dengan diabetes. Tentu saja kadar glukosa darahnya harus lebih tinggi daripada tikus sehat. Kemudian hewan uji barulah diberikan obat dalam jangka waktu tertentu dan diamati perkembangannya. Apakah dalam 14 hari tersebut obat mampu menurunkan kadar gula darah hewan uji? Atau obat mampu menurunkan tekanan darah hewan uji? Kalau mampu, berarti obat ini berkhasiat dan memiliki efek sebagai anti hipertensi atau sebagai anti diabetes.
Setelah dibuktikan obat ini memiliki efek farmakologi pada hewan percobaan, selanjutnya baru dilakukan uji keamanan obat. Dia dilakukan berbagai macam uji toksisitas, diantaranya uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronis, dan uji toksisitas kronis. Dan setelah obat tersebut dinyatakan aman pada dosis terapinya, barulah obat bisa masuk pada tahap uji klinik menggunakan manusia. Uji klinik sendiri dibagi menjadi 3, yaitu uji klinik fase 1, fase 2, dan fase 3. Bahkan setelah obat dipasarkan pun masih ada uji klinik yang harus dilakukan, yaitu uji klinik fase 4, atau yang dikenal dengan post-marketing surveillance. Istilah yang berlaku saat ini adalah pharmacovigilance. Ya, jadi ingat, pharmacovigilance adalah uji klinik fase 4 atau uji di mana obat ini telah dipasarkan dan hasil pengujian bisa saja mengakibatkan obat aman dan bisa terus digunakan untuk pelayanan kesehatan, atau sebaliknya obat ditarik dari pasaran karena alasan-alasan tertentu. Banyak sekali Anda mendengar berita-berita dalam 1-2 tahun terakhir ini obat ditarik dari pasaran. Contoh terakhir adalah ranitidin yang kemarin sempat ditarik dari pasaran karena diduga mengandung senyawa karsinogenik. Artinya obat tersebut mengandung suatu senyawa, entah itu cemaran ataupun dari bahan baku lainnya atau bahan tambahan lainnya yang berpotensi menimbulkan efek karsinogenik atau memicu terjadinya kanker pada pasien. Uji klinik fase 1 ditujukan untuk melihat keamanan obat pada manusia. Dosis efektif dan aman yang ditemukan dalam uji praklinik dikonversikan pada dosis manusia. Pada tahapan uji klinik, dosis awal tidak langsung dosis yang hasil konversi tadi, tetapi biasanya adalah 1/10 dari dosis hasil konversi hewan ke manusia. Nah, kemudian pengujian ini dilakukan secara bertahap menggunakan sukarelawan sehat, artinya ini belum diujikan pada pasien. Obat dengan dosis yang telah ditentukan diberikan kepada pasien dan dilihat profil keamanannya. Apakah dengan dosis tersebut obat dapat menimbulkan reaksi efek samping yang tidak dapat ditoleransi oleh pasien atau tidak? Jika tidak, maka dosis selanjutnya dinaikkan sampai pada dosis yang mampu menimbulkan keluhan-keluhan efek samping yang tidak dapat ditoleransi oleh pasien. Dalam uji klinik fase 1 ini ditemukanlah dosis yang betul-betul aman untuk pasien tanpa menimbulkan efek samping yang berarti yang nantinya akan digunakan untuk uji klinik fase 2. Pada uji klinik fase 2, barulah digunakan pasien dengan penyakit tertentu, tetapi dalam jumlah kecil dan skop yang terbatas. Misalnya hanya ada di beberapa rumah sakit di suatu provinsi saja. Nah, tujuannya apa? Tujuan uji klinik fase 2 ini adalah untuk melihat efek obat pada skala pasien yang sedikit. Apakah obat dengan dosis yang aman ditemukan pada uji klinik fase 1 tadi mampu menyembuhkan penyakit ataupun gejala penyakit pada pasien, dengan catatan bahwa obat tersebut tidak boleh menimbulkan efek samping yang merugikan atau yang tidak dapat ditoleransi oleh pasien. Banyak sekali obat yang berguguran di sini. Ya, pada uji praklinik obat itu berkhasiat pada hewan, tapi ternyata setelah diujikan pada manusia, obat tersebut ternyata tidak berefek. Yang banyak terjadi adalah sudah tidak berefek, obat tersebut justru dapat menimbulkan efek samping yang tidak dapat ditoleransi oleh tubuh. Jadi kandidat obat akan banyak berguguran pada uji klinik fase 2 ini. Bagi obat-obatan yang telah lolos uji klinik fase 2, barulah memasuki uji klinik fase 3. Objeknya adalah pasien dengan jumlah yang sangat besar dan dilakukan di berbagai macam negara. Contohnya uji klinik vaksin corona saat ini. Salah satunya dilakukan di Indonesia, di kota Bandung. Tetapi sejalan dengan itu juga dilakukan di Brazil, juga dilakukan di Afrika, juga dilakukan di Eropa dan negara-negara lainnya. Jadi skopnya lebih besar dengan melibatkan berbagai macam negara, berbagai macam etnik yang bertujuan untuk melihat apakah efek obat ini bisa menyembuhkan penyakit yang sama pada berbagai macam ras manusia. Karena dengan melibatkan berbagai macam orang dengan suku yang berbeda, kondisi genetik yang berbeda, akan mudah untuk menentukan dosis nantinya
sehingga obat ini bisa digunakan secara luas di seluruh dunia. Paham ya beda antara uji klinik fase 1, fase 2, dan fase 3. Jangan lupa ini tolong dipahami, mana tahu nanti keluar pada kuis dan ujian. Setelah suatu obat lolos uji klinik fase 1, 2, dan 3, maka selanjutnya obat tersebut baru boleh didaftarkan pada instansi yang berwenang. Kalau di Indonesia itu didaftarkan di Badan POM. Kalau di Amerika obat itu didaftarkan di FDA. Di negara-negara lain obat itu didaftarkan pada otoritas yang bertanggung jawab terhadap pendaftaran obat. Kalau di Indonesia, Badan POM akan mengecek hasil pengujian-pengujian yang dilakukan. Apakah dokumen-dokumennya lengkap? Hasilnya sesuai dengan apa yang disimpulkan dari hasil penelitian-penelitian atau uji-uji tadi. Dan setelah lolos verifikasi, barulah obat tersebut keluar izin pendaftarannya dan boleh dipasarkan oleh industri farmasi yang memproduksinya. Selanjutnya obat tersebut bisa diresepkan oleh dokter untuk mengobati pasien yang mengalami penyakit. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa perlu uji klinik fase 4? Kenapa nggak cukup 3 saja? Uji klinik fase 4 sangat diperlukan karena banyak alasan. Pada uji klinik tersebut, sukarelawan ataupun pasien yang ikut terlibat di dalamnya harus memenuhi berbagai macam persyaratan yang sangat ketat. Contohnya, pasien yang ikut dalam uji klinik mungkin nggak boleh merokok, tidak dalam kondisi hamil, tidak sedang minum obat lain, tidak menggunakan narkoba, dan lain sebagainya. Padahal, kenyataannya obat itu diminum oleh berbagai macam orang dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang sedang hamil, ada yang anak-anak. Obat tersebut diminum juga oleh ibu menyusui, orang tua, dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal ini tidak ditemui dalam uji klinik fase 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, perlu dilakukannya uji klinik fase 4 atau yang disebut dengan post-marketing surveillance dan atau pharmacovigilance. Ada satu contoh yang menarik dari uji klinik fase 4 ini. Mungkin Anda kenal dengan istilah thalidomide yang dikenal dengan tragedi thalidomide. Nanti bisa Anda cek di internet apa itu thalidomide. Thalidomide ini pada awalnya diindikasikan untuk mengobati mual dan muntah bagi perempuan yang sedang hamil. Nah, sebelum itu pada uji kliniknya tidak menggunakan ibu hamil. Karena siapa yang mau dijadikan sebagai kelinci percobaan pada saat dia sedang hamil? Saya rasa masuk akal. Pada kenyataannya, obat ini digunakan untuk mengatasi mual muntah ketika sedang hamil. Apa yang terjadi? Ternyata bayi yang dilahirkan dari pasien yang menggunakan thalidomide ini mengalami cacat kelahiran. Bayi tersebut tidak punya tangan dan punya kaki. Oleh karena itu, thalidomide ditarik dari pasaran dan sudah tidak digunakan lagi dalam pengobatan. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh lainnya mengenai obat-obat yang sudah ditarik dari pasaran dan tidak digunakan lagi. Ya, silakan nanti telusuri di internet, dan bagi Anda yang menemukan apa saja obat-obat yang telah ditarik, silakan tulis di komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga mudah dipahami. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya, subscribe video ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.